Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Kenapa hari ini ada banyak buku di depan saya? Ya, ada satu buku yang spesial yang ditulis oleh teman saya atau mantan teman saya mungkin ya. Karena kemarin sudah lama nggak ada di podcast Sentana beliau ini. Tiba-tiba ada di podcast catatan Andi Azwan. Siapa lagi kalau bukan Bonatua silakan. Apa kabar kamu Bonatua? Luar biasa. Setelah dari catatan Andi Azwan, luar biasa ya. Jadi sudah mulai ada bau-bau mau nyebrang nih. Yang keempat ya. Iya, keempat. Oh iya, mau RJ? Enggak lah, beliau enggak masuk kok. Urutannya salah. Kalau beliau mau RJ, Michael dulu. Dinaikkan statusnya dulu. Ini udah langsung ngerasa saja kita. Belum, enggak usah pakai perkenalan deh. Nggak usah dikenalin ya. Ya, siap. Iya. Dikenalin melulu. Iya, jadi Pak Dokter Bonatua harus dikenalin lagi. kalau Dr. Bonatua ini luar biasanya gini. Ini kan buku dari Pak Roy nih. Enggak, bertiga. Ya? Bertiga. Awalnya bertiga. Ya, 49 halaman doang Pak Roy katanya. Oh, enggak apa-apa, 49 itu dagingnya kok gitu. Iya. Daripada yang banyak isinya cuman kode-kode Python. Lalu ada buku ini. Nah, Gibran Endgame. iya. Yang juga isinya tentang perjalanan Pak Roy. Jadi nggak bisa dicari. Tapi enggak diakui dia gitu, enggak ngakui dia. Biarin aja enggak apa-apa. Nah, ini buku yang kita spill di podcast Sentana eksklusif. Ijazah Jokowi tak ada. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. tapi kalah cepat. Bonatua silakan. Sudah ada yang menyiarkan lebih dulu. RH ya. Bukan. Ketika demo di depan DPR dari atas mokom, dari atas mobil komando. Cuman ketika saya jelasin itu, silakan ini penelitian, tiba-tiba nyeletuk dari belakang. Belinya di Sentana loh ya. Saya tuh. Sentana kan berpengalaman. Oh iya, orang besar. Iya, Orang besar. Iya. Tapi keselnya setelah ini saya bantu jualin. RJ orangnya. Pak Bonatua jangan ya. Nanti saya bantu jual RJ lagi. Aku ambil dulu nih. Oi. Ini berita baik. Apa itu? Eksklusif di sini. Oke, apa itu? Buku ini aku pakai sebagai bukti di sidang KIP. Oke. Ya. Respon juga aku pakai sebagai saksi. Oh, saksi Ya, ya. saksi waktu itu. Ya. Kemarin kan diumumkan dimenangkan KIP. Iya. Ya. Terakhir kemarin tuh Kemendikbudmen sudah menyerahkan dokumennya. Wah. Luar biasa. Ini Kemenangan untuk rakyat Indonesia lagi. enggak. Ini menarik. Kemarin tuh tanggal berapa, Pak Bonatua? Kemarin malam. Oh, kemarin jadi barusan ya? Iya. Jadi artinya apa yang dilakukan si Omon tanggal 9 April, yang 9 April itu dia berusaha mencabut gugatannya ke KIP kan? Ke Kemendikbudmen. Ya, Kemendikbudmen. Itu nggak ngaruh ya? Dia udah cabut, berarti dia nggak bisa minta. Seandainya dia nggak cabut, dia menang juga. Wah. Dikabulkan juga langsung. Jadi karena gitu. iya. Jokowi kan otomatis dia menang. Karena dia nggak nyabut, maka dia nggak menang. Nggak menang. Endgame dong. Keluar juga nih. Endgame. Ini. Enggak. Ini menunjukkan dulu bukunya tebel, ya. Kemudian sedikit agak berkurang lagi. Lah ini cuma tinggal 1 lembar. Artinya apa? Kalau dalam kartun itu sering nggak kita lihat. Kartun tuh kalau ada orang tiba-tiba malu, ya, itu terus badannya jadi tipis gitu. Ya. Atau bisa menyelinap di balik pohon. Iya, Nah, iya. sama kalau di kartun Ini udah malu nih. Malu nih. Pakai kacamata itu. Nah, itu kemarin pakai kacamata sepasang loh. Iya. Ada laki-laki, ada wanita. Oh. Oh, pakai kacamata hitam semua. Wanitanya siapa tuh ya? Wanita idaman lain kah? Nah, Iya. itu sendiri. Saya nggak tahu Ya, siapa itu. kita nggak usah nambah gibah, nggak usah nambah. Nggak usah. Nah, intinya kita sekarang Ya, mau baca ini. bertanya kepada nanti soal Kemendikbudmen kita bikin episode lain aja Pak ya. Ya. Soalnya Pak Bonatua kan masih mempelajari. Enggak, tapi harus diklarifikasi dulu Mas Mike. Ya. Jadi tadi Mas Mike itu menyebutkan Pak Bonatua, ya, terakhir podcast itu Pak Bonatua tuh nggak jauh dari sini di Citos. Iya, di Citos. Iya, Dengan Cilandatos. Andi Azwan. Nah, itu kayaknya itu dipelintir banget itu sama si Andi Azwan. Tapi pertama gini Pak Bonatua, saya mau tanya. Itu kenapa sih kok harus dempet sekali duduknya apa kameranya kecil gitu? Ya, itu urusan dia lah. Oh. Karena memang Urusan produksi dia lah ya. Angle ini kan sebenarnya podcastnya ada datang itu. Oh. Nggak ada rencana datang. Nggak ada rencana podcast. Tapi tadinya bertemu dengan Andi Azwan untuk apa? Ngapain gitu? Kan aku udah lama bilang buku. Jadi gini,
sifat buku ini kan Terbuka ya. apa eksplanatif. Oke, ya. Menjelaskan. Ya, ya. Jadi perspektif makin kaya perspektif ini makin bagus nih buku. Oh, jadi si Andi Asuwan itu ya mau diambil perspektifnya Iya. untuk kata sambutan. Bahkan aku juga perspektif Pak Jokowi itu aku awalnya minta kan. Oh, yang waktu itu Pak Bonatua mau kirim surat juga ke Solo. Sudah bersurat aku. oh iya. Sudah bersurat. Jadi diam. jadi gini Mas Mike, ini kita buka aja. Udah buka ini. Iya. Udah, kita buka aja. Saya sebenarnya atau banyak ya, nggak cuma saya, Andi Aswan dan banyak yang dimintain oleh Pak Bonatua itu untuk menuliskan kata pengantar atau sambutan ya. Tapi kalau saya sendiri mempertimbangkan, sudah saya tulis bagian. Nanti saya dituduh lagi kali-kong gitu kan ada. Jadi ya, lebih baik buku ini tampil independen. Iya. Apa adanya. Iya. Ya. Kata pengantarnya nggak ada. Iya, nggak lebih isi langsung dari penulis. lebih baik itu. Langsung isi. Nggak ada 49 halaman yang di respon Nggak ada. nggak ada ya. Oh, itu ada di sini. yang dua kayaknya sewot banget dengan 49 halaman. 49 halaman tapi 6 bab, guys. Ya, itu kalau dia panjang banget mau rasan, isinya separuhnya itu kode Python dan cuma 3 bab. Tapi saya senang sekali nih ada nama Sentana di dalam sini. Wih, itu namanya menghargai. Sementara itu kubu yang berseberangan diisi oleh kanal-kanal seperti bla 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 Sentana TV ya. Wih. Pak Bonatua ya. Itu kayak yang kemarin diumumkan di tengah-tengah demo itu loh. Iya. numpang promosi. Iya, nanti kalau mau beli di Sentana ya. Iya, itu. Tapi juga bisa ditonton di Roycer Official ya. Ya, numpang dong. Jadi sebenarnya buku ini aku cerita dikit. Nah, Ini sebenarnya risetku sejak 2022 ya. oke. Ya, cuman Oh, memang sudah lama risetnya. Oke. Ya, sudah ke Pramuka juga, bahkan aku mencoba beli ijazah juga ke kampus-kampus. Ini ada ceritakan. Oke. Artinya tidak mungkin membuat buku 480 halaman tiba-tiba dalam waktu 1 2 3 hari ini gitu kayak. Oh iya. Nah, Dan ini memang jangan dilihat halamannya ini. iya. Hurufnya 11 dan spasinya 1. Oh iya, jadi ini singkat padat. kalau mau dibikin panjang ya panjang. Bisa. Kalau mau diisi Iya. rumus Python ya bisa bisa tebel. Dengan Gibran NGB ya. Nah, tuh. Ini kan spasinya gede-gede. Nah, Ya. Nah, kalau mau diisi cuman kayak gini ya banyak. Ya. Ini menu-menuin rumus. ini menu-menuin halaman ini lihat nih. Ini menu-menuin halaman. Markup volume. Markup volume. Nah, itu yang paling benar tuh Saya markup. bacakan ya. Def, finish, crop, self event. If not self cropping, return. Self cropping, false. Iya. Terjemahkanlah itu Ya. sampai Anda pusing. Iya. Ini makanya dikatakan Prof. Tono Coding. kode. Emangnya bisa Iya. dibaca di Dan ini disampaikan oleh Prof. Tono Saksono, kayak gini tuh harusnya disampaikan di appendix atau Ya, di belakang, nggak dihitung. Dulu rencananya ini saya buka aja, Pak Bonatua sama Mas Mike dan juga pemirsa Sentana dan juga Roycer Official. Ya, dulu rencananya sebenarnya coding-coding itu kita satukan dalam CD. Oke. Ya, dan link-link saya kan juga ada link-link di sini. Link-link tuh tadinya itu ada videonya dalam CD. Oke. Tadinya, jadi sebuah buku itu nggak tebel banget. Kita batasi waktu itu hanya 500 halaman. Terus ada CD-nya. Terus Dokter Tifa juga ada gambar-gambarnya itu semuanya dalam CD. Cuman karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, terus si Omon ini masukin semuanya ke tengah-tengah, kita habis halamannya. itu sama seperti ini Pak Roy. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini mau aku masukkan namanya putusan Andri, Nah, putusan ya penuh. Waduh. putusan KID, Ya. segini buku. Makanya. Cuman kan nggak perlu. Iya. Tadi saya Tinggal aku kasih link aja. Tadi Istilahnya saya mau putusan dapat putusannya, klik, tinggal klik link. Iya, Iya. betul putusan sama. KIP saja 70 halaman. tuh. Iya. Waduh. Itu Ya. ukurannya apa Sama. lagi? Ini satu rumus berapa halaman ini ya kan? Satu rumus ada yang 3 halaman, ada yang 4 2, 3, 6 Wah. 6 kali berapa? kali. Ya. Dan memang waktu itu memang ada orang yang saya nggak perlu sebut ya gitu, karena sekarang mulai dibongkar-bongkar tuh sama si Omon. Orang ada yang menang. Ini nanti pembagiannya berdasarkan jumlah halamannya. Jadi kayak kita mau jualan buah-buahan aja ya, yang buahnya paling banyak meskipun. Iya, masa hitung kilo. Pak? Nah, meskipun sebenarnya dia yang meralat sendiri. Kok deh, Pak Roy harus yang paling harus setara. Karena buku ini nggak mungkin hadir. Itu kata-kata dia loh ya. Ya, kalau yang saya ingat gini, Heeh. kalau bukan Pak Roy Suryo yang Mengawali itu. memarketingkan ini Iya. kira-kira gitu ya, Heeh. tidak akan ada yang membeli buku
tulisan Rismond. Iya, jadi itu kata-kata dia di bulan Juni kali atau Juni. Dan saya juga diangkat jadi yang dalam buku satunya, Iya, jadi brand ambassador. Di Gibran Endgame. Iya. Tapi di buku ini enggak ya, Pak ya? Itu dia sudah memahkotai sendiri. Dia kan mau jadi saksi mahkota itu ya, mahkotai lah dirimu sendiri dalam buku. Gimana Pak Bonat? Tapi enaknya kita menceritakan buku ini aja. Ya, kita kembali ke buku minimal ini, peristiwa buku ini bukan orangnya. Bukan, ya betul. Bukunya Kita nggak enak gibah ya. Ini aja deh. Ini Itu nanti. Udah cerita lama. Ini aja. Jadi saya kasih sedikit ininya ya. Spill-nya, Spill sedikit. Pendahuluan, arti penelitian, latar belakang. Wah, itu benar, harus ada itu. Lalu ada gerbang masalah. Mengapa membahas ijazah pejabat? Ya. Ya. Siapa yang berwenang menyatakan keaslian ijazah presiden? Nah, ada di sini nih. Ini ijazahnya lagi-lagi yang kayak gini ya. Ini yang dicari dalam buku ini. Betul. Jawabannya sudah ada di sampul paling depan. Baca dulu, Maek, judulnya, Maek. Ijazah Jokowi tak ada. Gimana Pak Bonato? Kok bisa langsung judulnya itu gimana? Kok tak ada sih? Yang katanya minta diubah Itu sama ada. si. Itu ada, maksudnya tak ada gimana nih? Jadi ini kan itu mungkin langsung sampai kesimpulan. Iya, Jadi, iya. Ceritakan dulu story-nya. Oke. Ya. Jadi waktu sudah kuselesaikan ini, ya supaya bukunya Ya, lengkap, berdiri aja, Pak. aku minta semua pihak membuat kata sambutan. Oke. Ya, Makanya ya. waktu itu Kok kayak pengadilan perdata aja para pihak gitu. Iya. supaya ini Pak netral, Mas. Oke. Aku bilang kritisi aja sebisa-bisanya, tapi jangan rubah isinya. Loh lah iya. Kalau dimintain kata sambutan terus minta ngubah isi Iya, itu. jangan. Judul jangan, isi jangan. Wah. Oh, berarti pernah ada yang minta untuk mengubah judul nih? Iya. Ada. Tadi udah cerita. Ya kan? Tadi kan udah cerita. Jadi yang ku minta itu Pak Toko itu ada Pak Ubur Seno, Mas Roy, Ya. Pak Andi Aswan, Pak Paiman, Paman Raharjo. ya. Oh, Kita walaupun pemilik kios. Wih. Pemilik kios di Pasar Pramuka. Jangan lupa lo ya. Tukang sapu jadi wakil menteri. Buku Bukunya beliau. itu Silakan dia. dibeli di mana? Entah di mana. Iya. nggak tahu. Ada bisa dicetak di Pasar Beliau Pramuka. berhak membela diri di buku ini. Oh iya. Karena memang ya temuan dia ya Ada di situ kan. ada Oh, juga. masuk juga. Masuk. Tentang Pak Paiman di bab berapa tuh, Pak? Nah, adalah di situ. Pokoknya nanti dibaca, Mike. Nanti orang-orang nggak beli nanti. Jangan-jangan nanti ada yang nyebar. Pokoknya di situ nanti ku ceritakan apa jawaban dari Universitas Pajajaran. Oke. Nah, itu dulunya seram lah pokoknya. Nah, Ada ya. juga ya. Ada. Enggak, jangan semua diceritain. Nanti ada yang minta PDF-nya. Tapi Itu ada tuh pengkhianatan tuh. Oh, ini ada nih. Dari awal tuh tiba-tiba nyebar PDF. Pembanding nasional dan internasional. ada. Wih. Nasional, kasus Paiman Raharjo dan Gibran. Kasus ya. Kasus. Kasus ya. Dari negara lain. Heeh. Hungaria, Pakistan, Jerman, Liberia. Luar biasa sekali ya. Oh iya ya. Semua dimensi. Semua Oke, dimensi ya. ya. Jadi Saya nggak ceritakan isinya biar Iya, Anda makin penasaran dan makin beli gitu loh. Ya. Pakistannya soal apa itu, Pak? Anu. Jadi Pakistan itu lebih parah ternyata. Semua parlemennya terlibat ini ijazah palsu. Oh, beli-beli ijazah ya? Jadi waktu itu Pakistan mensyaratkan ijazah calon anggota parlemennya itu S1. Oh, oke. Seperti yang mau dibuat di sini juga. Ya. Ya. Dan semuanya akhirnya bikin S1. Tapi itu masih tetap lebih ilmiah itu Pak Bonatua, Pakistan. Daripada orang yang nulis Bangladesh tapi nulisnya gini. Bangladesh. Nggak ada. Bangladesh yang A. Apain? Ini loh. Oh, itu Toyib ya. Toyib. Ini Toyib Fanani itu. Ulas yang porno-porno. Udah kita kembali ke Pakistan itu lagi lah. Iya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya tak ada. Kenapa tak ada? Silakan baca sendiri di buku ini kira-kira ya. Iya. Tapi yang saya mau tahu apa sih 3 barang ini belum diautentikasi, tidak klarifikasi, hanya verifikasi. Kayaknya 3 hal ini artinya sama. Enggak. Autentikasi, Lain klarifikasi, Mas. verifikasi. Silakan Pak Bonatua. Nah, apa artinya ini? Autentikasi itu apa? Karena KPU itu hanya melakukan verifikasi doang. Yang 3 ini Nggak ada. melakukan kebijakan publik. Iya. Ya, autentikasi adalah Ya, ini ada di rezim undang-undang kearsipan. Itu dipastikan keasliannya, otentiknya. Otentik tidak dia. berarti maksudnya KPU harusnya melihat ijazah asli. Katakanlah ini asli. Ya, katakanlah asli. Oh. Wah, Jadi mana ijazahnya? Oh, ini asli. mana gitu ya? Kalau bicara otentik itu kan pembanding. Betul. Ada satu dia dibanding dengan yang lain, maka fotokopiannya harus dibanding ke aslinya. Nah, Kayaknya asli, fotokopi
sumber aslinya juga harus asli dihadirkan. Sekarang ini sama ini aja ya, yang didapat misalnya oleh nih, teman-teman. Ya. Waktu daftar ke KPU ngasih ini. Ya. Terus, ini tahun 2014. Terus padahal itu diminta lah. Aslinya misalnya ini. Iya. Ini aja sudah nggak identik. Iya kan? Nggak mungkin identik, Pak. Iya, yang kan warna. bukan, tidak usah warnanya, dari dimensinya saja. Yang satu ini mengkeret. Ya, ini korupsi ukuran ini. Ya, ukuran fotonya sama tapi lebarnya bisa mengkeret. Ini pun sudah tidak identik. Itu identik ya. Biar Pak Bonatan nerangkan kalau otentiknya gimana. Nanti malah lebih autentikasi itu masalah lebih hebat. Lebih detail lagi. Peta Andri nomor 1 tahun 2023 ukuran kertas juga di autentikasi. Oh, harus otentik ya ukuran kertasnya. Iya. Juga tebalan kertas. Jadi kalau seperti ini diberikan ke proses autentikasi sudah pasti. Oh iya, lewat. Nggak mungkin lolos. Ya, pertama harus dicek. Aslinya ukuran otentik aslinya. A3, aslinya A3 besar. Ini A4. Nanti kan dicatat bahwa ada namanya ini kan apa? Informasinya pindah wadah. Oke. Ya kan? Translasi. Otaknya yang ditranslasi itu, otaknya yang dirotasi itu ya. Jadi undang-undangnya apa? Alih media. Oke, alih media. Informasi jadi yang disimpan itu memang informasinya sama tapi ukurannya berbeda. Ya. Apalagi setelah ada silon. Oke. Iya. Betul. Iya. Silon itu sistem online untuk memasukkan dokumen calon. Iya. Nih. Dokumen calon. Ini yang sudah masuk silon nih 2019 nih silon ini. Ini silon. Ini silon. Ini proporsional sih kalau ini. Proporsinya bagus. Ya, ini proporsinya bagus. Ini proporsional. Kalau yang ini kan itu mengkeret itu. Ya, konden istilahnya kalau dalam huruf. Ya, di konden. Nah, itu autentikasi. Klarifikasi apa, Pak? Jadi klarifikasi itu pastikan ya dijelaskan gitu ya. Jadi ini rejim undang-undang pemilu dengan yang ini, dengan ada dua ini. Ya. Verifikasi dan klarifikasi. Oke. Ini itu undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu, tapi autentikasi itu undang-undang kearsipan. Iya. Dan itu maksudnya Pak Bonatua kapan itu mengajukan gugatan atau apa ya ke MK ya supaya diubah menjadi autentifikasi semua gitu lah. Gitu. Jadi supaya lebih bagus gitu, supaya lebih rinci. Supaya semua ijazah calon legislatif, calon eksekutif semuanya diautentikasi. Iya. Dan tidak ada yang palsu lagi. Betul. Ya kalau nanti misalnya ini salinnya dari ngaku dari luar negeri, mereka harus luar negeri ngecek. Wow. Itu namanya autentik. Karena autentik itu bukan hanya bicara dokumen, tapi sumber. Pak Bonata, ada yang ragu-ragu nanti kalau mau nyalek, berarti harus ke London. Mike ini lulusan London asli kalau ini. Bukan SMA saya di Jakarta. Di Jakarta. Saya kira ke London. Mungkin kalau caleg mungkin ya biayanya gede. Bisa jadi yang menang aja identifikasi. Oke. Wah, ini nyindir saya lah. Tapi kan kita kan memang parah nih. Prinsip-prinsip penggunaan anggaran negara kan harus efektif dan efisien. Iya. Gitu kan. Itu apa juga nggak efektif kalau semua dicek. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau capres itu kan paling berapa orang? Nah, harus kalau capres harus. Iya. Cakada bisa. Capres kan iya, capres sama calon kepala daerah ya, cakada. Klarifikasi dan verifikasi bedanya apa, Pak? Terangin dulu. Iya. Ceritanya agak berbeda nih. Betul. Jadi waktu dulu pilkada itu tahun 2005 itu masih berada pada rezim undang-undang Pemda, otonomi daerah. Oh, itu enggak terlalu detail, enggak terlalu rinci gitu ya. Iya, jadi di sini linknya waktu itu miss-nya di sini. Waktu itu peraturan pemilihan kepala daerah dia masih mengacu ke aturan DPRD karena dulu DPRD kan memilih orang suka-sukanya. Jadi kurang teliti. Ada yang lewat partai lah, ada yang lewat fraksi lah. 2005 di Solo seperti apa? Ya dia masih berada pada rezim undang-undang otonomi daerah. Belum ada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, gubernur belum ada. Ya. Ini menarik ini. Sekaligus ini bisa membongkar kenapa kok KPUD Solo mengada-adakan ini. Ini diada-adakan ini berarti. Banyak semutnya lagi. Satu banyak, dua sama. 2005 sama 2010 kok bisa sama. Oke, terus dulu Pak Nata. Tapi DPRD mau RDP kok. Bagus. Rapat dengan pendapat dengan KPUD Solo bersama kami ya nanti. Tapi 2010 sudah ada langsung dia di bawah rezim undang-undang pemilu. Sudah ada langsung undang-undang pemilihan gubernur. Sudah ada. Mulailah dia di bawah KPU. Nah, KPU juga sudah menerbitkan namanya Undang-Undang Pemilihan Presiden. 2014 ini 2017 ini digabung semua. Ya. Jadi lebih detail. Tampilin Itulah.
Jadi mohon maaf ya kalau kalian bingung. Ini mirip dengan gambar. Mike, ingat gak Mike? Beberapa bulan yang lalu kita nampilkan Fufu Fafa. Oh iya. Ya, tapi gambarnya lain, Pak. Kalau Fufu Fafa di situ yang ada gambar-gambar itu isinya trot.com, ya seks apa gitu ya. Itu isinya. Jadi Fufu Fafa itu mengakses gitu. Dan siapakah Fufu Fafa? Nah, itu nanti ada buku Fufu Fafa siapa? Jadi yang ini, ya ini apa ini? Buku ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oke. Jadi di sini nggak ada omon-omon. Yes. Ada berapa puluh undang-undang ini? Ya, Ada banyak. 144 peraturan perundang-undangan. 300 lebih ya? 44. Oke. Sekitar itu. Kayak pasal di undang-undang baru itu ya, KUHP baru itu ada. Tapi ini masalah diciptakan sendiri. Oke. Jadi untuk memahami kebijakan, aku buat peta kebijakan namanya. Betul. Pakai teknologi post-viewer dari Belanda. Ya. Bukan Bentley. Tahu nggak temanku ini masalah di buku ini apa? Oke. Mungkin bisa diklik ya. Bisa. Iya. Bisa mainkan dicari. Ada nggak? Oh nggak bisa. Oh nggak, ini belum. Aku sayang banget. Iya. Dari sinilah aku tahu yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 59 tahun 2008 yang kasih dulu tadi. Yang 59 2008. Itu tentang apa? Nah, apa itu? Di sinilah aku temukan ternyata. Iya. Ku cek telusurin kan undang-undang pilkada. Ketemu aku. Ini ada peraturan menteri. Oke. Yang mensyaratkan legalisir harus ada tanggal. Oh, ada di sini. Nah, harus ya. Di sini ada. Coba ini aja mungkin. Iya. Oke. Harus ada tanggal. Iya. Bisa dibaca nanti ya. Nanti coba kita buat video pendek ya. Saya insert nanti video pendeknya. Iya, 2008. 5 peraturan tahun 2008 ya gitu. Iya. Nah, ini. Enggak, aku ada Belum. Ini kan sistem. Oke. Kita search dulu. Wah. Format undang-undangnya. Apa ini namanya? Penonton Setana pada sabar-sabar. Oh iya. Ini ternyata Pak Bonatua bisa menemukan dari banyaknya undang-undang ini. Dari 344 tadi ya aturan. Ada sebuah peraturan menteri yang mengharuskan legalisir pakai tanggal. Oh. Berarti 5 biji barang ini, aduh. Gimana? Zong. Artinya zong, Mike. Naim. Ya. Yang dari tapi itu peraturan menterinya tahun berapa tadi? Tahun 2008. 2008 berarti Kena semua, Kena Pak. semua. kecuali yang 2005 aja yang enggak kena. Ya. 2005 nggak kena, nggak apa-apa. Ya, lah. nggak apa-apa. Kotor juga dia kotor di kotor ini kalau istilah kalau nggak kesemutan istilah pasar pramuka dituakan. Iya, dituakan tuh disimpan di dalam tanah. Ada itu teman-teman pasar pramuka yang cerita gitu. Bukan ditumpahin kopi, Pak. Ada, tapi ada banyak cara untuk menuakan ijazah. Iya. Itu ngobrol-ngobrol kita waktu investigasi kan itu. Mereka cerita ada yang direndam apa, dikubur di tanah. Tapi gitu. bukan direndam asam sulfat ya. Wah, itu H2SO4. Gibran lah, ya. Gibran lagi. Peraturannya Sabar lagi ya, Mas. Punya Anda juga kami. Ada. Kami cari Nanti loh. banyak banget nanti soal nggak lulus SMA, terus di apa namanya? Ini dia. Ketemu. Oke. Jadi ini ada bisa dicium. Oke. Ini ada peraturan menteri Nanti saya ya. masukin. Pendidikan Nasional 59. 59 tahun 2008. Ya. Iya. Disebutkan bahwa di sini harus ada format legalisir, harus ada Oke. tanggal. Oke. Berarti dia melanggar peraturan menteri pendidikan yang jelas-jelas harus mengatur itu. Iya. Jadi memang ada ya. Ada. Saya bacakan sedikit aja, ini nggak apa-apa lah di situ. Iya. Mengesahkan. Tapi kita cocokkan ya. Nah, ini ada kata mengesahkannya ada. Ada. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Ada kata-kata itu. Persis. Ya. Kemudian fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh. Tanggal bulan tahun. Nah, nggak ada. Nggak ada. Kasihan deh. Ya. Nama jabatan ada. Jabatannya nggak ada loh. Ini Pak, dekan. Harusnya dekan, tapi ini perlu dicek juga apakah penanda tangannya itu semuanya masih dekan. Oh, Belum iya, tentu iya. dekan juga ini. Gitu. Tapi secara pengakuannya dekan lah. Ini ada kata-kata dekan. Oh iya. Ada kata-kata dekan. Unit kerja. Iya ada tuh fakultas apa itu Fakultas ada. Kehutanan UGM ya. Iya. Tanda tangan pejabat, nama pejabat, NIP. Iya. Nah, NIP-nya ada aturannya nggak Pak Bunda? Dan ada stempel Ada, unit kerja. situ terangkan semua. Oke, Dan jadi aku sudah dapat resmi NIP semua dekan yang ada saat itu. oke, Resmi, resmi ya. Sudah 14 digit. 14 digit. Eh, Belum, malah banyak. sorry, Lebih banyak, bukan 18 digit. Iya. Kalau ada yang NIK-nya masih 9 digit. Dari 9 Iya. ke kali 2 18 digit.
Ada di situ. Aku Iya. Dari Jadi ini lengkap sekali penelitiannya. Oh, luar biasa itu. Pokoknya ini udah final lah. Artinya kalau nanti justru kita tantang membaca, kalau ada yang tanpa dasar data yang empiris, ya silakan kita disu. Saya berani. Iya. Ini semua data resmi. Sampai berani dituntut kalau ada sesuatu penelitian di sini yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak ada datanya, silakan. Saya berani. Ini luar biasa ini memang. Karena ini semua, ini ada 17 lembaga yang kuminta. Iya. Dan 17 lembaga dan benar-benar resmi kuminta. berarti kalau begitu Rismon ini harusnya dituntut oleh dirinya sendiri dong. Kan ganti. Jangankan dituntut dirinya sendiri. Udah selain menipu teman, Tuhan aja ditipu sama dia. Loh iya. Surat kematian. Nah, katanya kita nggak usah bahas sih omong-omong, nggak usah. Makanya nanti aku sudah karena aku temukan peraturan menteri ini. Iya. Aku sudah ke KPU supaya membatalkan surat penetapan pencalonan. Juga presiden waktu itu. Tapi kan sudah jadi, kok bisa dibatalkan gimana? Ya, urusan nggak mau tahu kan. Seharusnya Iya. menemukan ada kejanggalan ini. Iya. Dibatalkan. Si KPU tuh seharusnya melakukan namanya klarifikasi karena sorry Mas. Iya. Karena ada dasarnya. Enggak Pak. Ini tangan saya tadi tetap di sini. Bukan tuh ngecek. Karena ada sesuatu. Bukan tuh ngecek imbus ya. Tapi ini loh nama dekan. Ini nih. Ini Mas bisa ya, ini luar biasa nih Pak tadi. Tapi kayaknya ini sesuai dengan ini loh. Apa? Tapi sampai 88 doang ya. Oke. Sesuai dengan buku alumni. Sebenarnya saya berdiri tapi kukat lah. Iya. Lebih baik saya berdiri ya. 1978, 1979 Ahmad Sumitro. Iya. Ahmad Sumitro 2 kali. Iya. Dr. Sunardi. Dr. Sunardi lagi 2 periode. Ahmad Sumitro 2 periode lagi. Oke. Intinya tinggal dicek di situ, ya. Iya. Oh, Pak Hasanus Simon tuh yang tanda tangannya beda itu. Iya. Ingat Pak, ya, dia ada 2 skripsi yang tanda tangannya kok bisa beda itu. Wah, ini luar biasa ya. Iya, top itu. Ternyata Muhammad Naim tahun berapa? Hanya di tahun itu ya. Di tahun berapa? Ya, 2004 2008 dan 2008 2012. 2004 2008. Iya, dan 2008 2012. Lah kalau 2012? Iya. Lah ini 2014 masih Muhammad Naim ini. Nah, itu. Ini gimana ini? Harusnya Setiawan Budiatmoko. Nah, berarti palsu lagi. Dan lucunya Pak. Iya, ini 2000. Pengalaman pribadi saya kemarin. 14 loh ini masih Muhammad Naim. Bantu saya juga. Iya. Saya kemarin ke UGM, iseng kan, udah nabur bunga, iseng lah saya datang. Sendiri podcast di depan tulisan Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian di belakangnya ada spanduk itu. Ini podcast sendiri dari Solo, terus kemudian ke UGM, tapi terus kemudian besoknya sudah di Jakarta. Ceritakan Mike, itu lucu. Saya pergi ke Humas UGM. Iya. Saya tanyakan, Pak Humas, ada nggak sih peraturan dari rektor yang mengharuskan legalisir itu seperti ini? Ya. Tadi kan bahkan peraturan menteri ada. Ada. Ya kan, legalisir itu seperti ini. 2009. Dia jawab, itu suka-suka fakultas. Loh, saya bilang, nggak bisa Pak. Masa rektor nggak tahu apa-apa soal ini? Nggak tahu Pak. Tapi kalau Bapak berkeras, bersurat aja ke PPID. Nanti kita bersurat ke PPID. Pak, tolong bantu saya. Ini kok ada universitas, jadi istilahnya ganti, bukan kampus saya bukan UGM lagi Pak Bunata. Iya kan. USS. Universitas suka-suka. Kan saya tanya Pak. Ini kok capnya warnanya merah. Itu ini biru. Ya. Ini capnya agak merah, ini agak-agak keunguan gitu lah ya. Apa gitu. Jadi apa yang harusnya dilegalisir UGM itu harus merah atau harus biru atau harus apa gitu loh. Jawabannya suka-suka. Sebenarnya peraturan menteri sudah harus diikutin. Jadi nggak boleh suka-suka fakultas. Nggak boleh dong. Dia kan lihat statutanya, emangnya dia lembaga apa? Iya, memangnya independen. Itu kan di bawah kementerian. Iya. Tetap. Apalagi dia murni kok, itu punya beda dengan Trisakti ya. Iya. Betul, setuju. Enggak, Trisakti itu satu punya negeri, cuman pengelolaannya swasta. Oh gitu. Asetnya negeri. Nah di sana kan beda, yang mengelola kan PNS. Ya terikat dong dia sangat banyak terikat pada aturan-aturan. Seharusnya menteri itu satu-satunya sumber hukum dia. Persis. Sumber hukum dia dan nggak boleh dilawan ya. Nggak boleh dilawan dong. Apalagi ini 2019. Ya. Bahkan dulu ijazah atau apa aturan-aturan UGM zaman dulu tuh kopnya di atas itu masih kementerian kok.
Nah, kan itu benar-benar di bawah. Pendidikan dan kebudayaan. Iya, dulu. Gitu kayak jangan-jangan dulu. Ijazah SD, SMP, SMA juga Iya, begitu, masih. Pak. Ada kementerian. Iya, Itulah yang makanya aku bilang tadi, sumber hukum dia itu seharusnya mengacu ke sana. mengacu ke sana. Ya. Iya. Jadi apa bedanya Pak? Kalau saya beli buku ini, isinya ini dengan Jokowi White Paper. Yang jelas ini daftar pustakanya banyak banget. Itu membuktikan. Saya kalau baca buku itu lihat juga gitu ya. Gitu. Enggak sekedar baca. Ada yang ngaku. Tapi memang banyak ini. Loh ini bener nih daftar pustaka referensi. Tapi ada Udah dulu dari Wikipedia ini. di TV dulu ada, entah siapa nggak perlu sebut namanya ya, gitu. Ada yang bilang, saya sudah beli buku sepanjang 300 sekian halaman. Nah, nyatet halamannya aja salah. Ada itu, malu Jadi banget saya itu dia. baca sedikit historinya. Iya. Ya. Untuk bicara materai tahun 19 Ada gambar materai, ada perbandingannya di sini ada. saya itu harus mencari buku tahun 1985 Ah, dan aku pergi ke Perpustakaan Nasional. Oke. Dan di sini ada daftar pustakanya. Ya. Kebetulan Jadi waktu itu saya lihat di Facebooknya Pak Bonatua, dia jalan-jalan ke Perpusnas itu. Itu. Ternyata itu. iya, kebetulan ini ya, 98-an, Iya. Abdullah Sofyan. Iya. Ah. Itu. Oke. Nah, dia bukunya sekitar itu. Ya. Dia ceritain Materi materai-materai. Ada. Pajak pertambahan nilai. Iya. Dia ceritain juga nilai materai yang 100 itu silakan. Nah, kita kan harus subjektif ya. Ya, apakah nilai materai ini benar? Mm-mm. Nah, itu diceritain. baca saja buku ini. Itu bahkan ada aturannya kok. Ya kebetulan saya sangat dekat dengan seorang notaris ya. Istri saya notaris. Ya. Itu ada. Itu ada aturan tentang biaya materai. Ada. Gitu. Jadi nggak bisa lari dari itu gitu. Iya. Makanya. Jadi apa Pak bedanya ini? Kan pembeli saya nih, penonton saya nih, udah banyak yang beli JWP. Ngapain beli ini lagi Pak? Tapi soal pembeli itu saya dengar kabar katanya para pembeli itu akan gugat nanti ya. Pembeli yang ini. Ya, lanjutkan gugatanmu gitu katanya. Yang pasti itu Ya. perbedaannya bagiku, kalau boleh pembeli buku ini jangan yang membaca buku dari depan, Oh. tapi pembeli yang baca buku dari belakang. Wah, kayak kitab dong. Iya, karena dia bercerita tentang Bahasa Arab emangnya? data pustakanya. Iya. Tadi itu udah singgung. Iya, iya. Pembaca yang cerdas itu baca daftar pustaka. Ya, betul. Artinya kalau daftar pustaka minim berarti itu banyak kan karangan sendiri. Enggak, ini Pak Bonatua mengingatkan saya pada ketika keributan di Tanah Abang. Ada orang beli celana, ya, kemudian dicuci, kemudian luntur. Terus warnanya ganti, tapi di situ ada tulisannya ditanggung tidak luntur. Gitu. Terus dia marah. Terus dia bilang, "Ini kok luntur gimana gitu?" Anda tahu, ya, Anda orang mana gitu. Oh, bacanya dari kanan. Gitu. Luntur tidak ditanggung. Lunturnya tidak ditanggung. Iya, sama kalau baca dari belakang. Yang berikutnya metodologi lah pasti. Ya. Ini sangat apple-to-apple nggak bisa dibandingkan karena ini berdasarkan kebijakan publik. Oke. Ya. Ada. Jadi isinya beda ya. Ya. Cara pandang juga berbeda, perspektif. Oke. Ya. Perspektif ini kebijakan publik, makanya ya nggak salah dong saya bicara. Oh banget, Iya, bagus karena banget. kebijakan publik itu kan undang-undang semua. Iya. Ya. Kalau ini tidak bicara Enggak. tentang undang-undang, Iya. tapi bicara tentang sejarah Jokowi. sebenarnya. Betul. Lebih teknis ya. Ya. Dan Terus lebih ke Lebih komunikatif juga. Buku saya Gibran White chapter, Black chapter itu memang bicara sisi komunikatif. Jadi bukan hanya pakai ilmu cetek digital forensik itu. Enggak ya. Itu ilmunya besar nanti. Telematika itu telekomunikasi, multimedia, informatika, macam-macam ada komunikasinya juga, gitu Pak Bonatua. Lanjut. Jadi memang ya tadi metodologinya berbeda ya. Jadi memang segmen pembacanya juga ini tergolong serius. Oke. Ya. Ya karena memang bahasanya juga lebih ilmiah, lebih serius gitu ya. Iya, makanya harapan kita nanti akademisi, praktisi hukum ini paling cocok dipakai untuk bukti-bukti di pengadilan. Siap. Cocok kalau. Karena bicara semua undang-undang ini dan bagaimana hubungannya, artinya sehingga kalimat ini bisa terjadi. Kalimat ini laku kalau di pengadilan. Ijazah Jokowi tidak ada. Udah. Bisa Simpulannya itu dah. Dan mungkin ini bisa dikasih juga ini ke Polda Metro Jaya ini. Oh enggak, boleh harus beli lah. Wah. Emangnya saya dapat ilmu gratis. Boleh kan sebenarnya di sini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mau bagi-bagi juga ke DPR. Nggak apa-apa. Polda Metro Jaya kalau mau beli dari Sentana Tiga. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mending gitu, Mike. Mending dari awal strict. Oh harus beli gitu. Daripada kelihatannya ngasih-ngasih.
tapi belakangnya nagih-nagih. Kamu belum bayar. Itu iya, itu DP tolong dikembalikan. Itulah kalau tahu dari translasi sama dirotasi kayak gitu itu. Pura-pura ngasih buku. Pura-pura ngasih ke DPR. Iya, tapi taunya nagih DP. Nagih DP, ada. Jadi pada saat rejim pilkada, pilpres itu dulu salah satu syaratnya adalah fotokopi ijazah terlegalisir. Iya. Ya, salah satu. Seperti ini contohnya, misalnya. Nah, ini pertama kalau di rejim pilkada awal-awal dia disebut 2 kali uji. Uji verifikasi sama uji verifikasi faktual. Iya. Verifikasi itu sifatnya admin. TMS memenuhi syarat. Iya, kerja, ya. Verifikasi faktual kalau dia curiga ini kayaknya nggak cocok ya. Cocok. Itulah yang di verifikasi faktual. Mana aslinya? Ya, dan itu ada anggarannya loh Pak Bonato. Saya dulu DPR tahu ya, meskipun tidak di Komisi 2 kan yang mengawal ini. Ya. Itu ada anggaran untuk KPU harus melakukan verifikasi faktual. Iya. Oh berarti anggaran itu nggak pernah dipakai dong? Iya kan dia harus datang ke kampusnya, nggak sekedar bersurat. Anggaran itu dipakai jadi private jet. Jangan. Kita kan kalau Jokowi nanti kemarin itu ya. Begitu dia kasih data-data harusnya dapat itu siapa dari pihak verifikasi itu bisa kita cek di anggaran APBN. Benar nggak yang data di UGM itu dikerjakan ada mata anggaran buat itu pertanggungjawaban untuk verifikasi. Bisa kita tunggu. Oh iya, pernah nggak KPU RI pergi ke UGM untuk melihat ini? Makanya itu harusnya dapat, cuman kan UGM banding. Jadi nggak mau ngasih datanya dulu. Nah, makanya betul, makanya teman-teman Bon Jowi bongkar ijazah Jokowi. Ya sama dengan Pak Bonato yang dikerjakan ya Bu Dr. Leoni Lydia, Mas Lukas Luarto, kemudian Pak Sam itu ngejar lebih detail. Pak Bonato itu membongkar depannya, ya. Kemudian teman-teman Bon Jowi itu menelidik detail-detailnya. Maka 2014 kan harusnya orangnya cuma 4 ya. Iya. Jokowi, Yusuf Kala, kemudian Prabowo, Hatta Rajasa. Iya. Pak Yusuf Kala saja udah bilang, tunjukkan ijazahmu. Selesai. Iya, cuma 4 orang. Masa susah sih pergi ke 4 kampus? Iya, gampang lah. Itulah yang seharusnya kan dari teman-teman kita ini. Dari kecurigaan ada peraturan menteri tadi, seharusnya mereka itu curiga, jangan langsung verifikasi langsung lulus, verifikasi faktual dong. Betul. Karena aneh, nggak ada tanggalnya. Itu melanggar peraturan perundang-undangan. Persis. Dan sebenarnya ada seseorang, ini cerita dari Bang Bitor ya, dan Dr. Zul. Iya. Ya konspirasi sedikit lah. Katanya waktu itu di salah satu tim pemenangan Gubernur 2012. Di salah satu Gubernur DKI lah, Gubernur Jakarta. 2012. Ada orang PDIP yang melihat ini. Beda ya? Kok nggak mirip? Iya. Jadi orang PDIP-nya saja, tim pemenangan di situ ya, saya nggak bilang siapa ya namanya. Dan nggak bilang kalau itu ditemui Michael di Semarang ya? Kacau ini. Ya kan? Saya nggak sebut namanya, tapi dia aja bisa curiga. Kok KPU di Solo 2005, 2010, DKI 2012, dan KPU RI 2019 tidak curiga. Iya. Gimana tuh Pak Bonato? Mereka tidak curiga. Makanya saya bingung kenapa tidak diverifikasi faktual. Iya. Tapi next. Tapi Pak, apakah memang di KPU tidak ada ahli-ahli yang bisa mencurigai itu? Seharusnya ada. Ada dong ya. Iya. KPU saya bisa jamin dengan anggarannya triliunan kok nggak ada gimana ya? Dengan peraturan menteri tadi ini 58 tahun 59 tahun 2008 tadi. Berarti KPU tahu cara melakukan legalisir yang benar. Iya. Sejak tahun 2008 mereka sudah kerjakan dan mencari ini kayaknya diumpetin sengaja. Saya cari-cari. Saya nemuin ini Pak di mana? Di peta ini baru ketemu itu dia tampil di PKPU nomor 13, nomor 17 tahun 2008. Iya. PKPU 17 tentang pilkada. Iya. Setelah itu tidak pernah ada ya. Tidak pernah kelihatan. Tidak pernah disebut lagi di peraturan KPU lain. Makanya saya bilang ini seperti peraturan yang bilang goib. Iya, goib ya. Jangan-jangan ya Pak Bonato. Jangan-jangan yang legalisirnya aneh nggak cuma punya Pak Jokowi. Bisa jadi. Jangan-jangan ada banyak yang lain tanpa menyebut nama. Ya. Seperti yang beberapa yang sudah ditangkap itu orang-orangnya kan ijazah palsu. Ya yang ini juga harus ditangkap dong.
Itu teriakan saya di atas Mokom kemarin ya. Kalau memang jasanya palsu, tangkap. Iya. Gimana Pak? Gitu. Coba lanjutkan isi yang lain, spill lagi. Habis dari situ kan ini Verifikasi. Iya. verifikasi faktual dirubah bahasa menjadi klarifikasi. Iya. Sebenarnya sama verifikasi Iya. faktual dan klarifikasi. Kan klarifikasi itu menjelaskan, gitu kan. Nah, clear. Saya kalau dengar Verify. kata-kata verifikasi faktual, Pak, ini yang sama-sama orang partai mungkin Iya, ya. Dulu. kita agak alergi dengan kata-kata itu. Apalagi partai baru. Iya. Wah, itu dua bau itu. Waduh. Cek bilang. Kantornya di mana? Iya. Enggak ada. Ini dan seterusnya. Ya partai-partai yang mau bikin partai itu ya. Kan banyak yang lagi pengen bikin partai. Nah, kantor Anda ada nggak di semua daerah di Indonesia? Itu harus mencakup. Oh iya. Itu harus mencakup sekian provinsi, sekian kabupaten, sekian kecamatan. Tidak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga isi tas. Itulah omongan para verifikator itu. Jadi kesimpulanku, ya, semua ijazah yang saya kumpulkan dari 2005 sampai 2019 tidak pernah diklarifikasi. Betul. Belum diidentifikasinya masih ada celah. Ya. Kalau mau diidentifikasi sekarang Andri itu minta ke KPU, tapi KPU belum ngasih. Makanya kemarin aku kirim surat pra gugatan CLS. Ya. Kemarin itu bergabung. Iya, betul. Kenapa? Memang belajar dari pengalaman Solo. Ya. Memang harus kita notif dulu 60 hari. Ya. Makanya gue buat surat itu dulu ya. Terima kasih kepada Hakim CLS Solo yang sudah mengajarkan kepada Pak Bonatua ya. Bahwa harus 60 hari. Jadi nanti Hakim CLS Jakarta mana? Selatan. Pusat kalau beliau Jakarta Pusat. Ya. Nanti Hakim PN Jakarta Pusat jangan sampai putusannya tentang 60 hari lagi. Iya. Karena sudah dipenuhi ya. Sudah aku notif itu, udah aku kirimkan ke KPU, KPU DKI, KPU Solo, Andri, Lembaga Kearsipan Daerah DKI, dan Solo, Kearsipan Solo, dan satu presiden. Betul. Wow. Dan presiden merespon langsung. Presiden Prabowo. Iya, melalui Kemenses. Aku kirim langsung diterima, dikasih berita ke ininya, diterimanya. Nah ini nanti jadi kemana-mana. Cakep. Wow. Menarik itu, Mike. Memang Pak Prabowo ini atensi juga ya. Harus. Kalau saya sih sederhana. KIP saja. Meskipun orangnya di Paris. KIP pernah kan tanya Pak Mike mana dikasih nggak barang itu? Iya. Dikasih kemarin kok. Dikasih walaupun last minute. Nggak apa-apa, Mike. 14 hari ya. Sebenarnya lewat itu 14 hari. Lewat. Tapi nggak apa-apa lah kita makan aja lah. Kan panitera ngirim, yang saya bilang gitu kan. Ternyata ditolak karena salah gedung. Alasannya salah gedung. Alasan-alasan sepele kayak gitu tuh masih juga pakai kayak CLS Solo tiba-tiba di NO gitu. Udah di ujung, udah mintip-mintip istilahnya gitu NO. Iya. Oke, Mike, kesimpulannya apa, Mike? Kalau menjelang kesimpulannya dari saya dulu nih. Ya. Oke, kalau kesimpulan saya sih buku ini adalah pelajaran ya, ilmu. Luar biasa. Salah satunya ini ilmu bagi semua orang yang ingin masuk ke politik. Betul. Ternyata politik, hukum. Beginilah keadaan negara kita. Ya, tidak ada verifikasi faktual, tidak ada, apalagi tidak ada autentifikasi. Jadi ijazah Jokowi itu dikasih ke KPU melalui PDI Perjuangan dan main terima aja. Iya, tiba-tiba. Tidak pernah dilihat aslinya. Tidak diverifikasi faktual alias klarifikasi. Apalagi dilihat langsung secara fisik aslinya. Mungkin langsung bukan partai yang berfungsi, tapi KPU. KPU-nya yang tidak melakukan. KPU-nya ya. Nah, itulah makanya saya duluan. Kalau kesimpulan saya, orang yang berusaha mempengaruhi Pak Bonatuani di Citos itu gagal total. Citos lagi. Iya, gagal total. Karena apa? Akhirnya bukunya tetap terbit dengan judul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Aku menuliskan, saya mencoba melakukan gaya seperti yang biasa di sini dan hari ini nggak hadir ya. Bagi yang kangen sama Pak Janes ya. Gitu. Kan Pak Janes bilang, jadi ijazahnya nggak ada. Sama ini, sama Pak Janes. Nggak ada. Ini sebenarnya judul buku ini, saya kira nih Pak Janes yang akan terbitkan. Ternyata Pak Bonatua. Silakan Pak. Kira-kira apa? Closing statement-nya Pak. Saya katakan buku ini akan segera dicetak dalam waktu dekat dan dibeli di Sentana. Silakan beli di Sentana. Meskipun ibunya sudah ada. Ibunya sudah ada. Saya memang doyannya ibu. Ibu ada, bapaknya nggak ada.
Itu e-book. Jadi buku ini sebenarnya lebih ke berbicara sistem. Betul. Saya lebih senang berbicara sistem. Nah. Jadi bagaimana bangsa kita memperbaiki sistem di sini diterangkan. Siap. Kalaupun sistem ini menyentuh orang-orang di dalam, karena dia adalah bagian dari operator. Iya, mau nggak mau karena dulu terlibat. Iya, makanya ketua KPU misalnya. Iya, upaya-upaya saya paling jauh itu cuma administrasi, petun dan nggak apa-apa. Itu justru bagus sekali ya untuk dasar. Makanya kalau buku ini saya ciptakan pun bukan bermaksud membunuh karakter orang. Betul. Tapi, objektif kok apa adanya. Membunuh karakter publik bisa saja. Karena tapi publiknya ya. Artinya ya kita perbaikin. Dan orangnya nggak perlu dibunuh. Udah jadi zombie. Itu orang lain. Jadi itu ini. Ya, itu. Kalau memang ada yang salah, saya mohon dimaafkan ya. Ya. Nah, saya juga siap. Saya bener kalau apa saya siap dikoreksi. Nulis objektif, mengatakan objektif kok nggak boleh minta maaf. Gitu aja menurut saya. Siap. Terima kasih. Kita harus ini ya, saya rasa kita harus sadar, kita harus tahu diri memang negara kita ini belum baik-baik saja. Yes. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan kita beruntung punya peneliti-peneliti seperti Pak Roy yang Pak Bonatua. Jadi peneliti bukan politisi ya. Pak gitu. Rismon yang mencari tentang Libra. Nah, ya, itu dulu. Waktu dia menulis ini juga kita beruntung. Iya. Dulu masih ketika zaman Prabayar itu ya gitu. Sebelum 11 Dan jangan lupa Dr. Pipa juga yang juga menulis white paper dan Pak Bonatua. Kita beruntung punya peneliti-peneliti seperti beliau-beliau ini, dan kalau kita mau membaca bukunya, ingin ilmu yang lebih, silakan dibeli di Sentana. Ya. Oke, terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe juga channel Roy Suryo Official. Ya. Subscribe ke channel apa? Nggak perlu. Wah, penting. Karena memang segmennya untuk orang yang mau mencari saja. Oke. Ya. Kalau mau nyari, ada channelnya. Iya. Silakan Anda cari. Namanya agak-agak kebijakan publik. Oh iya. Kurang enak lah di telinga. Enggak apa-apa. Siap. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Thank you. Mantap. Pak, maaf, langsung lari aku ya. Iya. Udah. Siap. Iya, harus.